Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian. Mari yang kami muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama, mungsi masjid beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada khadim GPS, khadim SMS, serta jemaah tetap dan jemaah setia yang mudah-mudahan selalu dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mulia kepada guru-guru kami dan orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok manusia yang begitu cinta dan rindu kepada kita selaku umatnya. Sejak lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan disebut ummati ummati ummati. Allah menjangkit disebut ummati ummati ummati. Bahkan di akhirat kelak Rasulullah menjangkit disebut ummati ummati ummati. Begitu rindu dan cintanya Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Namun bagaimana dengan kita hari ini yang merupakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita ada rindu dan cinta kepada Rasulullah? Andai kata pun kita rindu dan cinta kepada Rasulullah, sejauh mana cinta kita dan rindu kita kepada Rasulullah? Di antara yang buktikan cinta dan rindu kita kepada Rasulullah tentu dengan memperbanyak salawat kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Dum Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Bagaimana dengan diri kita hari ini, yang kadang-kala kita kikir dalam menyebut-nyebut namanya? Itanya lebih mengatau patgop ketimbang tam selawat kepada Nabi. Itanya lebih mengatau fitnah gop ketimbang tam selawat kepada Nabi. Padahal dengan kita bersalawat kepadanya akan memberikan beberapa kelebihan dan keistimewaan yang pasti akan kita rasakan. Di antaranya dengan kita berselawat kepada Nabi, sehingga dan berselawat Allah membalas dengan 10 kebaikan. Kemudian dengan berselawat kepada Nabi, Allah akan mengampun segala dosa kita. Allah akan memudahkan rezeki kita. Dan barang siapa yang banyak berselawat kepada Nabi di dunia ini, tentu di akhirat kelak kita akan banyak mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita akan dekat dengannya di dalam syurganya Allah. Bayangkan, hanya dengan berselawat kepada Nabi begitu banyak keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Dan untuk tanah berselawat kepada Nabi tidak butuh modal yang banyak. Hanya dia bertanya tatim manhan. Su yang Allah beri hana payah dabda, gigo yang Allah beri hana payah dah sewa. Tentu punya kemauan dan keyakinan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti dan cinta. Kemudian cara kita cinta kepada Nabi itulah dengan kita ikuti akan akhlak-akhlak beliau.
Setiap tahun kita peringati Maulid Nabi, selalu dibicarakan oleh guru-guru kita tentang akhlak-akhlak beliau. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan ke dunia ini, kata Rasulullah, itulah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mengapa akhlak ini penting dalam kehidupan kita? Karena dengan kita memiliki akhlak yang mulia akan melahirkan pikiran yang jernih. Dengan kita melakukan akhlak yang mulia akan melahirkan hati yang bersih, akan berperilaku yang baik, akan melahirkan organisasi yang baik. Itu bentuk akhlak yang mulia. Di antara akhlak Nabi yang patut kita teladani, yaitu Rasulullah memiliki akhlak yang tawadhu. Rasulullah tidak pernah sombong kepada umatnya, dan Rasulullah tidak pernah sombong terhadap sahabatnya. Dan juga Rasulullah tidak sombong dengan keluarganya. Beliau tawadhu. Maka ini menjadi motivasi bagi kita hari ini. Sehebat apapun kita punya jabatan, sebanyak apapun kekayaan yang Allah berikan kepada kita hari ini, jangan pernah kita sombong. Karena uronyo kecok pulang di Allah han mampu untuk tak tolak. Uronyo kecok pulang di Allah bertanya han mampu untuk tak tu. Tetap yang namanya jabatan dan kekayaannya itu titipan Allah. Hebat tak Fir'aun. Dia mengaku roy sebagai Tuhan, tetapi akhir kehidupan Fir'aun mati. Hebat tak Karun. Pada dikala Nabi Musa dia ada kata haidi Karun. Dia pegang harta yang miliki. Akhir kehidupan Karun pun bersama harta tenggelam. Ini menjadi motivasi bagi kita yang punya jabatan untuk membangun agama Allah, bagi kita yang punya kekayaan untuk menginfakkan harta dan mewakafkan harta pada tempat yang Allah ridha. Kemudian apa itu sombong? Nabi ini pegang dalam hadis yang dikatakan sombong adalah matalul haqqi wa qamtun nasi, menolak kebenaran. Itanyo hendak terima kau yang beri kebenaran. Itanyo hendak terima kau mentang yang beri nasihat. Pakal karena dalam hati kena ana khairum minhu, dia lebih hebat daripada orang lain. Ini merupakan sifat yang pernah dimiliki oleh iblis, sehingga diputubui Allah dalam syurganya karena memiliki sifat sombong. Kemudian wa qamtun nasi, meremehkan manusia. Gob mendung hanayu, gob mendung hina, yang mulia hanya lu. Inilah sifat yang pernah dimiliki oleh iblis. Maka oleh sebab demikian, jadilah kita sebagai hamba yang tawadhu, yang selalu merendahkan hati, baik di hadapan Allah maupun sesama manusia. Bagaimana cara kita membunuh sifat kesombongan dan menjadi hamba yang tawadhu? Tentu kita mengakui semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita hari ini itu merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu akhlak Rasulullah yang patut kita teladani lagi, Rasulullah sangat mencintai sesama manusia. Rasulullah sangat mengasihi akan anak yatim. Rasulullah sangat mencintai, jangankan orang Islam, orang kafir pun Rasulullah memiliki akhlak yang baik. Hari ini fenomena kita lihat di berita, di HP, di YouTube, bahwasanya saudara kita yang ada di Palestina hari ini sedang diobok-obok, sedang diperang, sedang dipantai, bahkan dibunuh oleh Zionis Israel dengan pembunuhan yang sangat biadab. Kita hari ini merupakan saudara sesama Islam. Kita hanya ada turi awak Palestina, tetapi yakinkanlah mereka itu satu agama dengan kita, satu akidah dengan kita. Sehingga dalam hadis Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang apabila tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Saudara kita yang seiman, saudara kita yang seagama, hari ini diobok-obok. Hari ini dibunuh oleh Zionis Israel.
Coba bayangkan bagaimana berderai air mata katanya orang ada kalian anu-anu mit yang baru lahir yang tiada berdosa pun dengan biadab dibunuh oleh yang namanya Israel laknatullah. Kita hari ini tidak mampu berperang, bertempur melawan Israel laknatullah, membantu Palestina. Hanya yang mampu bagi kita hanyalah membaca doa dan bersedekah di atas harta yang Allah titipkan kepada kita. Imam kita tadi membaca doa qunut nazilah. Kemarin kita di hadapan Masjid Islamic Center telah melakukan orasi, yaitu mengutuk keras Zionis Israel. Kita benci kepada Israel yang telah membunuh saudara kita, yang telah membantai saudara kita, yang telah memerangi saudara kita, yang mereka hari ini telah syahid di medan perang. Mereka telah mendapat syurganya Allah. Mereka terlebih dahulu kembali kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan doa kita kemarin, dengan orasi kita kemarin, Allah menerima doa kita, menyelamatkan yang namanya Palestina dan menghancurkan yang namanya Israel laknatullah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Telah datang yang namanya kebenaran dan melenyapkan yang kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Coba bayangkan hari ini kejadian itu terjadi pada saudara kita. Kejadian itu terjadi pada kampung kita, negeri kita. Bagaimana keadaan nasib kita? Kibat mubrok-brok ibadah kita juga. Dulu kita pernah mengalami yang demikian. Ketika berperang, mandung kitanya uronyan ya kita. Kemudian selepas daripada itu yang namanya terjadilah Covid. Kitanya kamli gemedak. Alasan hendak masjid ia takut terjadi virus corona. Alasan dia kena hendak pergi majlis taklim hancur duk rapat-rapat. Yang uranya katanya mandum kagepinah di Allah. Tetapi pakon uranya beri berat langkah kaki kita yang untuk dapat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Nanggro hendak dikarung. Nanggro ke aman. Tetapi mengapa hari ini berat bagi kita untuk melakukan ibadah dan kebaikan? Coba kita renungkan, coba kita bayangkan Palestina di hadapan orang Israel yang hari ini mereka telah berperang, diperang di Israel, ipoh, tetapi mereka tetap berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Mereka tidak pernah gentar, iman mereka teguh, akidah mereka kuat. Walau dalam keadaan diperangi, mereka tetap senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita selaku pemimpin, terlebih-lebih pemimpin dalam keluarga. Yang uronyo bunyo di Israel dengan Palestina imu perang. Kita nyo pun diluk semua uronyo kamli yo galak dan demo. Pakon karena terjadinya begal pembunuhan dan lain sebagainya. Makanya tugas kita ni ukurnya untuk tabentengi anak ini supaya tidak melanggar dengan norma-norma agama. Mereka senantiasa menciptakan akhlak-akhlak yang baik, senantiasa berbuat ibadah dan kebaikan. Ajaklah anak-anak kita untuk senantiasa bersalawat dan mengikuti akan akhlak-akhlak Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Bagaimana cara jaga diri kita dan keluarga daripada api neraka? Tentu dengan modal ilmu agama. Bimbing mereka pada tempat yang Allah ridha. Jangan biarkan mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ingat, kafir laknatillah tidak akan pernah senang, tidak akan pernah nyaman.
ketika kita umat Islam tidak mengikuti akan agama dan budaya mereka. Urangnya kena benci kepada Israel karena telah melakukan pembantaian terhadap Palestina, telah membunuh saudara kita. Maka mari kita hari ini pun tidak mengikuti akan budaya-budaya mereka dan tidak mengkonsumsi akan makanan-makanan yang mereka buat. Ini bentuk kepedulian kita terhadap Palestina dan terhadap benci kita kepada Israel. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bahwasanya barang siapa yang memudahkan ataupun membantu saudara kita dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan membantu memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Barang siapa yang hari ini tidak menghilangkan kesusahan dan kesedihan orang mukmin, maka di akhirat kelak Allah pun akan menghilangkan kesusahan dan kesedihan kita. Barang siapa yang ketika di dunia ini menutup aib saudara kita, Allah pun akan menutup aib dunia dan akhirat bagi kita yang menutup aib saudara kita. Allah Subhanahu wa taala sangat gemar kepada orang-orang yang menolong sesama saudaranya. Ingat, kita Islam bagaikan tubuh yang satu. Maka untuk kita bantu Palestina, itulah butuh dengan namanya persatuan dan kesatuan. Tanya Islam bagaikan tubuh yang sabuk. Bila sabuk anggota yang sakit, maka anggota lain pun akan ikut merasakan sakit. Coba kita renungkan pakai jembatan tunda, mobil lalu lalang, ijak motor lalu lalang, kan hanya mobil motor buat pusau je. Tapi hanya gentar yang namanya jembatan tunda biasa macam pakai, karena mereka bersatu antara pasir, tanah dan lain sebagainya. Pakai urangnya organisasi GPS, SMS bertahan karena kita bersatu. Tidak saling mengejek, tidak saling menghujat, tidak saling menghina. Nyok yang bentuk kepedulian kita nyok untuk bantu saudara kita yang ada di Palestina dengan doa dan sedekah, yaitu berupa harta. Juga pada organisasi kita punya yang namanya SMI, syiar membangun istana. Itu pun satu bentuk kepedulian sosial kita kepada saudara kita. Urangnya kena nak rumah, urangnya dia nak tempat tinggal. Maka saudara kita pun apabila kita benar-benar beriman kepada Allah, supaya iman kita sempurna, mereka pun harus merasakan yang demikian. Dan pegak tidak dengan apa? Elektron yang dengar yang pegah meribrat sudah pegak rumah. Tetapi dengan 5,000 siapa, 10,000 siapa, itu harta yang kita infakkan bisa kita bangun rumah. Bahkan sekarang sudah mencapai rumah yang ke-11. Coba bayangkan, ini bentuk organisasi kita yang kita bangun dengan ukhuwah, yaitu persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan kunci keberhasilan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah memerintahkan bagi kita untuk bersatu, berpegang teguh pada tali agama Allah dan jangan kita bercerai-berai. Maka oleh sebab demikian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, malam demi malam yang kita lewati, yang kita lalui, ini merupakan perkara yang sementara. Umur kita terus berlanjut. Secara adat umur guneo kamu tamah uronyo dan umur guneo kamu turun secara hakikat. Dalam hadis Nabi bersabda, man kana yawmuhu min amsihi khairan fa huwa rabihu. Apabila amal perbuatan kita nyoba uronyo lebih baik daripada baru, maka kita termasuk burung-burung yang beruntung. Wa man kana yawmuhu min amsihi mislan. Barang siapa yang sama perbuatannya uronyo dengan baru, fahuwa maghbun, maka dia termasuk orang-orang yang sia-sia, yang bodoh. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Apabila perbuatan dia lebih buruk daripada baru, maka dia termasuk orang-orang yang celaka.
supaya abek celaka udip bidayong, supaya abek rugo udip bidayong, maka perbanyaklah ibadah dan kebaikan kepada Allah sehingga kita akan dinamakan dengan mukmin yang sejati, yaitu hamba-hambanya Allah yang terus beriman kepada Allah dan terus bertakwa kepada Allah, yaitu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya, sehingga dengan titel takwa tersebut akan membuat diri kita semua menjadi hamba-hambanya Allah yang akan mendapat kebahagiaan dan kemenangan di dunia hingga akhirat sebagaimana harapan dan damai kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini, karena hana guna ada hamba banyak. Apabila hana panjang tak ingat berdoa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh yang mulia ini menjadi jamu peringatan bagi saya yang menyampaikan, juga menjadi renungan pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.